نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk hadis keempat. Hadis ketiga tentang tidak ada hijrah dari negeri yang sudah muslim. Hijrah wajib hanya bagi kaum muslimin yang ada di negeri kafir. Ini hijrah secara tempat. Ada lagi hijrah secara perbuatan. Ini juga wajib, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari maksiat ke taat, dari riak ke ikhlas. Ini pun para a'immah menyebut sebagai hijrah. Jadi ada dua pengertian ya. Ya, sekarang kita masuk hadis keempat. Wa'an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, bapaknya Abdullah, banyak sekali. Di sini yang dimaksud adalah Jabir. Jabir bin Abdullah. Berarti Jabir ini punya ayah Abdullah, punya anak Abdullah juga. Dan itu banyak sekali. Ali bin Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Hasan. Ya, Syekh Ali Hasan kan, beliau punya anak bernama Hasan. Ya. Sementara ayah beliau bernama Hasan. Berarti Hasan bin Ali bin Hasan. Dan banyak sekali dalam nama-nama Arab, terutama para perawi hadis. Oleh karena itu para ulama membuat catatan. Ambil contoh Sufyan misalnya. Sufyan siapa ini? Bisa Sufyan Ats-Tsauri, bisa Sufyan bin Uyainah. Hanya untuk dua Sufyan ini, jika tidak ketemu, enggak masalah. Mau Sufyan Ats-Tsauri, mau Sufyan bin Uyainah, tidak begitu masalah. Kenapa? Dua-duanya ahlus sunnah. Dua-duanya siqah. Dua-duanya adil. Dua-duanya sezaman. Sama-sama gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Beda dengan As-Suddi. As-Suddi siapa ini? As-Suddi yang ahlus sunnah, apa yang syi'i. Ya. Maka para ulama membuat catatan. As-Suddi kabir, As-Suddi saghir. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Nabi, ini dengan memakai fi'il madi kana, bukan fi'il mudhari' yakunu. Ini menunjukkan telah berlalu. Karena ketika ketemu dengan dhamir mutasil sebagai fa'il, maka menjadi kun. Kuntu, kunta, kunti. Ini kunna. Artinya kami. Dulu kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Tidak disebut perang apa ini. Melihat dari lafaz selanjutnya menunjukkan perang Tabuk. Ada riwayat di berikutnya, perang Tabuk.
sebuah peperangan yang belum pernah dialami oleh Rasul dan para sahabat dengan jumlah sekian banyak, puluhan ribu. Sebelumnya belum pernah ada pasukan sebanyak itu dimiliki oleh kaum muslimin. Dan terjadi di saat Madinah sedang apa? Sedang berbuah. Tanamannya, buah-buahannya sedang berbuah. Antum tahu di sana tidak seperti di kita. Di kita ada buah-buahan yang setiap hari ada. Pisang misalnya, kelapa misalnya, dan lain-lain banyak. Di sana sepertinya tidak ada. Menunggu setahun sekali untuk makan buah-buahan. Begitu berbuah, malah ditinggal. Jihad, perang kan bukan sehari dua hari, seberbulan-bulan. Balik lagi ke Madinah, buahnya udah habis. Ya, maka godaan besar perang Tabuk ini, dan panas luar biasa. Antum tahu panasnya Madinah. Ya, nggak ada barangkali di negeri kita ini yang sepanas Madinah ketika musim panas, luar biasa. Nanti akan ada lagi satu kisah yang menakjubkan, Ka'ab bin Malik, ini sepenggal saja. Ketika Nabi bersama para sahabat dalam perang Tabuk tersebut, perang melawan Romawi, Heraklius, dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Dan di Tabuk itu, bukan di Madinah dan sekitarnya, di Tabuk. Tabuk mendekati Romawi, mendekati Syam, mendekati kekuasaan Heraklius. Berarti Nabi menantang. Ya. Orang yang mengatakan bahwa Rasul itu perang hanya kalau diperangi saja, diserang saja. Kalau nggak diserang duluan, kalau nggak diperangi duluan, beliau nggak akan perang. Siapa bilang ini? Ya, beliau datangi Tabuk, ya, beliau tantang. Ya, setelah surat itu tidak digubris, masuk Islam enggak, menyatakan ketundukan terhadap kaum muslimin enggak, maka beliau datang ke Tabuk menantang Heraklius, Romawi. Romawi hari itu kalau sekarang apa kira-kira? Amerika. Yang super powernya hari itu, adidayanya, ditantang oleh Nabi SAW. Ya, hari ini boro-boro, ya, nantang Amerika. Ya, sebelum apa-apa Amerika udah datang duluan, ya kan? Belum apa-apa sudah dijajah duluan. Bahkan kata Syekh Albani, boro-boro jihad mendatangi negeri-negeri kafir, mengajak mereka masuk Islam, boro-boro. Pakai surat saja? Pakai surat saja enggak. Surat kan apa sih beratnya suratnya? Padahal itu salah satu sunnah Nabi yang mestinya ditiru oleh para pemimpin kaum muslimin. Raja Salman misalnya, atau Presiden Indonesia misalnya, Perdana Menteri Malaysia misalnya, Presiden Mesir misalnya, mengirimkan surat ke siapa sekarang? Joe Biden, ya, minta supaya dia masuk Islam. Gagah banget. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Aslim taslam. Aslim taslam. Kalau kalian ingin selamat, maksudnya selamat dari kekekalan di neraka, masuk Islamlah. Syekh Albani prihatin. Kenapa hari ini tidak ada satupun pemimpin Islam yang mengajak sesama pemimpin, sesama presiden, sesama perdana menteri untuk masuk Islam. Ya, mau atau tidak kan urusan Allah. Hidayah di tangan Allah. Yang penting udah nyuratin. Ya, itu pun kan nggak nulis sendiri, insya Allah presidennya kan. Ada yang nulisin, ya kan. Nggak pasti ada yang nulisin lah ya. Dikirim, itu pun nggak berani.
Kalau ada yang berani hari ini, luar biasa. Ya. Inna bil madinati larijalan. Kalimat ini terbalik, mestinya rijalnya di depan. Ya. Ini bukan berarti keliru, enggak, sengaja oleh Nabi dibalik. Dan pembalikan itu ada maknanya, lil hasar. Sungguh di Madinah sekarang ini ada rijal, jamak dari rojul, orang-orang laki-laki di Madinah. Nabi ngomong begini di Tabuk. Ya. Berarti rijal di sini, laki-laki di sini ikut jihad, ikut perang apa tidak? Tentu tidak. Orang di Madinah nggak ikut perang. Ya. Tapi masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Setiap kali kita melewati satu lembah, setiap kali kita mendaki, menurun dan seterusnya, setiap kali kita berjalan, laki-laki tersebut, para rijal tersebut, rojul-rojul tersebut bersama kita. Bersama kita, sama-sama dapat pahala. Illa syarakukum fil ajr. Berserikat dengan kalian, dengan kita semua dalam pahala jihad ini. Kenapa? Padahal enak-enak di Madinah. Bersama anaknya, istrinya, bercanda mungkin. Menikmati buah-buahan di Madinah. Ya. Tapi kenapa ikut dapat pahala jihad? Jawabnya? Jawabnya sesuai dengan judul yang kita bahas. Bab niat. Niat. Luar biasa ya niat itu ya. Luar biasa. Perang enggak, jihad enggak, bawa senjata enggak, kepanasan enggak, berdarah-darah enggak. Tapi dapat pahala sama. Ya. Karena niat. Maka luar biasa Allah menghargai niat seorang muslim. Lagi jalan-jalan atau naik motor atau sepeda, melewati jalan yang di situ ada pembangunan masjid. Hampir 5 tahun itu nggak jadi-jadi. Dan sepertinya tidak ada perkembangan, segitu-segitu aja. Lalu sambil melihat, mungkin istirahat ya, coba kalau saya punya duit. Coba kalau saya orang kaya. Insya Allah selesai masjid ini. Ya, jujur apa tidak dia? Insya Allah jujur dalam hati. Dia nggak ngomong sama temannya. Ya, dia diem, mungkin sendirian atau bareng temannya, tapi dia diem. Kecuali dia ngomong, bisa jujur, bisa bohong. Namanya ngomong kan. Kalau hati mana ada yang tidak jujur? Hati pasti jujur. Mana ada antum berbohong dalam hati? Ya, gimana caranya berbohong dalam hati? Ya nggak bisa, berbohong itu di mulut. Enggak, padahal iya. Ya, padahal enggak. Kalau hati pasti jujur. Dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, kalau saya punya uang kaya, ya Allah, insya Allah selesai masjid ini. Ya. Begitu doang. Habis itu pergi. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Seberapa pahalanya? Sama dengan orang yang menyelesaikan pembangunan masjid itu. Luar biasa dia. Tapi ini kan enggak mudah. Enggak banyak orang yang seperti itu. Jarang-jarang. Ya, antumlah ya. Kita semualah ya. Apa iya ketika kita melihat sesuatu lalu berniat baik seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Dan setan iblis kan nggak mau kita jadi orang baik. Hati kita baik, setan iblis kan nggak mau. Dan iblis kan tahu persis. Iblis kan bukan bodoh. Iblis tahu persis. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Iblis tahu apa tidak? Tahu. Ya kalau nggak tahu, salah goda dong. Iya kan?
Ya biar begitu. Oh, dapat pahala itu ya salah goda dong. Kan nggak mungkin iblis begitu, ya. Iblis nggak mungkin salah goda, benar godanya. Artinya yang hak ditiup-tiupkan itu batil, yang batil ditiup-tiupkan itu hak. Karena iblis tahu betul mana yang hak, mana yang batil. Maka ketika ada orang dalam hatinya mengatakan seperti itu, iblis tahu betul ini berpahala, bahaya ini berpahala. Maka ditiup-tiupkan, jangan sampai hatinya ngomong begitu. Maka ngomong yang lain. Apa kayak? Ini panitia pada kemana? Ini niat nggak apa panitia ini? Perasaan udah 5 tahun lebih nggak jadi-jadi. Ngapain aja panitia? Itu. Iblis niup-niupin seperti itu. Ya nggak dapat pahala. Walaupun kalau dia nggak diucapkan belum dosa ya. Kalau dia sudah ucapkan dosa. Karena keburukan yang masih kita simpan di hati, insya Allah tidak berdosa. Nanti ada pembahasan khusus. Tapi kan nggak dapat pahala apa-apa walaupun dia nggak dosa. Kalau dia ucapkan sama temennya yang di sebelahnya, baru berdosa. Ya. Antum sudah berilmu dan insya Allah antum biasa ya membantu orang, mudah melepaskan uang, tetangga kesulitan dibantu, saudara kesulitan ditolong. Dengan demikian, melihat hal-hal seperti itu, besar kemungkinan tergerak untuk membantu. Tapi saya nggak cukup, ya Allah, duit saya. Ya, kalau cuma sekedar 1 juta, 2 juta, insya Allah saya bisa. Ini kan ratusan juta, bisa 1 miliar. Saya nggak punya. Seandainya saya punya, ya Allah, bismillah, insya Allah. Saya bangun masjid ini, pahala. Ya. Mana dalil? Ini salah satunya. Habasahumul marad. Mereka tidak bersama kita, mereka terus di Madinah, tidak jihad bersama kita karena sakit. Kalau dia tidak sakit, tentu akan berangkat bersama kita. Habasahumul marad. Dia terhalang oleh sakitnya itu. Dapat pahalanya berapa? Sama. Ya. Kalau tidak salah, di awal-awal pembahasan dulu kita pernah bahas 4 orang. 4 orang. 1, kaya raya, luar biasa. Yang dengan kekayaan itu dia sedekah luar biasa. Bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, janda-janda miskin, dan seterusnya. Dia keluarkan infaknya. Pahala insya Allah. Orang kedua, miskin, tidak berharta. Orang kedua ini melihat orang pertama ini, dia mengatakan dalam hati. Sekali lagi dalam hati ya, bukan di mulut. Mulut bisa bohong. Dalam hati dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku kaya sekaya dia, aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ya bangun masjid, ya bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, dan seterusnya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Orang pertama dengan orang kedua mendapatkan pahala sama. Subhanallah. Subhanallah. Ini luar biasa niat. Nah, maka niatkan oleh antum. Kebaikan-kebaikan. Setiap kali melihat sesuatu. Ya, jangan malah sebaliknya tadi. Nah, orang ketiga, kaya raya. Yang dengan kekayaan itu dia berbuat maksiat luar biasa. Ya berzina, minum khamr, berjudi, segala macam. Dosa. Dosa besar. Orang keempat, dia melihat orang ketiga ini, dia mengatakan, kalau aku punya uang seperti dia, kalau aku punya modal seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Ya berzina, minum khamr, berjudi, foya-foya, maksiat, dan seterusnya. Dan itu azam ya. Bukan ham, bukan bersitan dalam hati. Artinya bertekad sekali. Mungkin karena memang dia selama ini ahli maksiat. Cuman terbatas. Ya kan? Mungkin maksiatnya, minum khamrnya, zinanya malam minggu doang misalnya. Ya kan? Kenapa nggak tiap malam? Ya nggak ada duit.
Ya, mungkin dia ngumpulin nabung ya, nabung buat maksiat. Ada nggak? Ada, insya Allah ada. Ya, antum kan nabung untuk taat, ya. Nah, ada orang-orang nabung, ya, belum dapat nih, ya. Semalam kadang-kadang minta apa itu saweran, ya. Tanggung nih, ya. Ke warung-warung begitu. Dan ini luar biasa, udah niat sekali untuk maksiat. Tapi terbatas dia maksiatnya, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, mungkin sebulan sekali. Baru kebeli khamar. Karena memang mahal kan. Nah, sementara dia melihat orang yang kaya raya tiap hari berbuat maksiat itu. Dia ingin seperti orang ketiga itu. Dan tekad bulat ya. Karena memang sudah dibuktikan selama ini dia seperti itu. Apa kata Nabi? Orang ketiga dengan orang keempat ini dosanya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebatnya niat dan bahayanya niat. Ya, maka jangan pernah berniat buruk. Jangan pernah. Dan niat itu sudah bertekad, ya, bukan lintasan. Beda kalau lintasan-lintasan saja, insya Allah, Allah ampuni. Di kantor misalnya, antum melihat atasan dolim banget. Antum masuk sebulan penuh, ya, ditulis cuma 20 hari misalnya, 21 hari, dan itu berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, antum didolimi, caci maki, dan seterusnya. Lalu terbersit, ya, orang kayak gini nih kalau dibunuh bagus nih. Nah, habis itu hilang ya, cuman begitu ya. Orang kayak gini nih kalau mati kayaknya aman ini, ya. Habis itu hilang. Nah, ini insya Allah diampuni. Ini bukan azam, bukan tekad bulat. Yang sudah dicatat sebagai dosa adalah azam, tekad bulat. Itu ditulis sebagai dosa. Adapun terbersit seperti itu diampuni. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini sudah mansukh. Secara lafaz tidak masuk, masih kita baca, kita hafalkan, kita baca ketika sholat dan seterusnya. Secara hukum mansukh. Seandainya ayat ini tidak mansukh, maka dosa. Walaupun hanya terbersit, walaupun selintasan dosa. Walillahilham, ayat ini sudah dimansukh. Mana ayat yang memansuh? Ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupan dia, di luar kesanggupan kita. Hati kita harus bersih, tidak pernah ada pikiran buruk, pikiran kotor, nggak mungkin. Bukan manusia, malaikat dia. Ya, di depan malaikat ada wanita cantik luar biasa. Di depan malaikat ada nenek-nenek peot. Perasaan malaikat sama apa beda? Sama, malaikat nggak tergerak. Mau cantik kayak apa, mau jelek kayak apa, nggak masalah. Kalau antum beda nggak? Kalau antum sama aja, oh bahaya. Ya bahaya ya, beda pasti beda. Antum ngobrol sama nenek-nenek, ngobrol dengan wanita cantik, mana pakai rok mini. Kok sama aja? Hati-hati. Ya bahaya kalau sama aja. Pasti beda, harus beda. Tentu beda, makanya jangan sering-sering, kalau nggak perlu sekali ya, berinteraksi dengan wanita seperti itu. Bahaya, beda. Nah, ketika beda itu kan ada sesuatu di hati kita. Pasti ada sesuatu di hati kita. Nah, ini yang diampuni. Ini yang dimaafkan oleh Allah ketika kita tetap menjaga mata dan seterusnya. Ya.
Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Mereka bersekutu terhadap kalian dalam pahala jihad ini. Bersekutu berarti sama. Hukum asal bersekutu itu sama ya. Hukum asal bersekutu itu sama. Mudharabah bagi hasil. Hukum asalnya sama. 50-50, 50%, 50%. Hukum asalnya. Nah, ketika 60-40 atau 30-70, berarti ada sesuatu. Gitu. Ada sesuatunya apa? Biasanya bagi hasil itu kan si A modal, si B tenaga. Kira-kira begitu ya. Si A modal ya bisa 5 juta, bisa 100 juta, bisa sekian miliar. Nah, si B tenaga, pikiran dan seterusnya. Bagaimana hukum asalnya kalau untung separuh-separuh. 50-50. Nah, ini 60-40 atau 70-30 atau mungkin bahkan 80-20 berarti keluar dari hukum asal. Kenapa? Karena si B ini di samping dia tenaga pikiran, dia nanam modal juga. Jadi si A tidak 100% modal. Bahkan modalnya cuma 30%. Ya wajar si B dapat keuntungan 80, si A 20. Bisa juga tawar-menawar. Gitu ya. Maka kalimat illa syarakukum fil ajr menunjukkan sama. Sebagaimana 4 orang tadi. 4 orang tadi, kata Nabi, sama. Dosanya sama persis, pahalanya sama persis. Itu tadi yang riwayat Muslim ya. Yang riwayat Imam Bukhari ada sedikit tambahan. Tapi dari Anas bin Malik, bukan dari Jabir bin Abdullah. Raja'na min ghazwati Tabuk. Kami waktu itu pulang dari perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana. Agak berbeda ini. Ada sekelompok kaum orang di belakang kita di Madinah, bil Madinati. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru. Setiap kali kita menempuh satu perjalanan lembah, naik turun dan seterusnya, wa hum ma'ana, mereka bersama kita. Apanya? Kebaikannya, pahalanya. Orangnya tentu tidak, karena mereka di Madinah ya. Habasahumul udhru, mereka tertahan oleh uzur. Ini lebih umum. Kalau tadi sakit. Sakit pasti udur belum tentu sakit. Ya, bisa saja tidak punya perbekalan. Bisa saja karena yang lain. Gitu. Ini riwayat Bukhari. Ada 5 fawaid dari hadis ini, fikul hadis. Al-mujahiduna fi sabilillahi afdalu minal qa'idina bidarajat. Orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia dari orang yang tidak berjihad. Yang duduk-duduk saja itu darajat, panjang. Kalau pendek, darajah, 1. Karena ini panjang, darajat, dan taknya bukan tak marbuto lagi. Terlepas ikatannya menjadi alif. Ya, menunjukkan banyak. Jamak, mu'anas, salim. Berarti berderajat-derajat. Perbedaan antara orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad. Perbedaannya berderajat-derajat. Bukan 1 derajat. Ya. Tapi jika yang duduk-duduk ini tidak berjihad ini ada udur, sakit misalnya, ya tadi sama.
Sama dengan orang yang tidak sholat berjamaah karena sakit, karena hujan, karena macet, dan seterusnya, tentu dia mendapatkan pahala persis seperti orang yang sholat berjamaah. Bukan satu. Bukan satu. Lalu yang berjamaah 27. Tidak, tetap dia 27. Kenapa? Karena hujan, karena sakit, karena macet, dan seterusnya. Yang dapat satu kalau tidak hujan, tidak sakit, tidak macet, tidak ada udzur. Tentu dia mendapatkan satu. Ya. Laisa ala ulid darari kal a'ma wal maridi wal a'raji haraj. Tidak ada kewajiban untuk berhijrah atas orang-orang yang buta, sakit, pincang. Ini cuma contoh. 3 hal ini cuma contoh. Karena banyak contoh-contoh yang tidak ada di zaman Nabi. Ambil contoh, di zaman Nabi yang menghalangi seseorang tidak salat berjamaah, tidak salat Jumat, cuman hujan, sakit. Ya. Mungkin banjir, itu kan jarang sekali. Macet ada? Enggak ada kan? Enggak ada. Macet, tidak bisa keluar dari tol berjam-jam, ini kan terjadi hari ini. Zaman Nabi belum ada. Ya. Maka sekali lagi ketika Nabi menyebut sakit, menyebut buta, menyebut pincang, menyebut ini itu cuman contoh. Cuman sekedar contoh. Ya. Maka antum jangan terpaku dengan 4 contoh yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang dengan 4 hal ini, 4 contoh ini, kaum muslimin terpuruk, terjajah, hina, rendah, dikuasai oleh orang-orang kafir, miskin, dan seterusnya sebagaimana yang kita alami hari ini. Ya. Apa 4 hal itu yang menyebabkan kaum muslimin hina, terjajah, kalah, mundur, terbelakang? Nah, sebaliknya, yang kuat orang-orang kafir, yang berkuasa orang-orang kafir, yang kaya raya orang-orang kafir, dan seterusnya. Seperti hari ini persis. Nah, itu disebabkan oleh 4 hal. Masih ingat? Idza tabaya'tum bil'inati. Yang pertama, kaum muslimin sudah mulai jual beli dengan cara inah. Kalau kaum muslimin sudah mulai jual beli dengan cara inah ini, siap-siap dilanda tadi. Miskin, terjajah, lemah, terbelakang, mundur. Ya. Maka jangan pernah berjual beli dengan cara inah. Salah satu contoh inah apa? Ya riba itu. Ya. Atau sesuatu yang dilakukan untuk memberi kesan tidak ada riba. Ya. Itu inah. Ya. Saya beli dulu ini mobil Bapak 100 juta ya. Nah, ya. Nanti kalau sudah saya beli, kalau saya jual lagi ke Bapak misalnya 90, boleh ya? Boleh. Ya. Ah ini. Ya. Ini intinya bahwa dia ingin mendapatkan uang. Ya. 100 juta itu cicil. 100 juta itu cicil. Ya. 100 juta Pak ya, cicil ya? Ya. Sampai di sini kan halal kan? 100 juta cicil ya? Ya. Boleh lah. Masa nggak boleh? Ya nggak boleh kan kalau cicil sekian, kontan sekian. Nah ya kan? 100 juta cicil, titik. Nah kan satu harga. Boleh kan? Boleh. Tapi ya itu tadi. Nanti kalau sewaktu-waktu saya jual ke Bapak, boleh ya? Boleh, tapi ya turun 90. Gitu.
Bahkan di beberapa tempat sudah tanda tangan. Nah, bawa pulang, mungkin seminggu, 2 minggu, balik lagi, dibawa lagi mobilnya. Saya jual lagi deh, 90. Ya. Dia dapat duit 90 juta. Ya. Sementara dia harus nyicil ke penjual tadi berapa? 100. Intinya di situ, yang diincar di situ. Pinjam 90 juta, kembali 100 juta. Intinya di situ. Tapi diputar-putar dengan cara seperti tadi, agar mengesankan bahwa tidak ada riba. Ini inak seperti itu. Ini Syekh Al-Albani mencontohkan inak seperti itu. Ini sekedar contoh. Ya. Cara-cara lain banyak sekali. Apalagi yang kedua setelah jual beli dengan cara inak. Wa akhadtum adnabal baqari. Kalian sudah mulai asyik memegangi ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzar'i, dan kalian rela bangga dengan pertanian. Intinya yang kedua dan ketiga ini sibuk dengan urusan dunia. Yang terakhir, yang keempat, wa taraktumul jihad. Kalian sudah tidak berjihad lagi. Udah nggak ada jihad lagi. Jihad kita perang ya. Udah 4 itu. Jika kalian sudah melakukan 4 hal ini, sallallahu alaikum dullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Ya miskin, ya terjajah, ya terbelakang, ya kalah, ya ini, ya itu. Yang buruk-buruk semua. Ya. Dan kapan Allah akan mengangkat kehinaan itu? Kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang benar tentunya. Agama yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, artinya 4 hal ini mewakili 2 fitnah besar. Apa? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Ketika kaum muslimin, mayoritasnya ya, jangan 10 orang, jangan cuma 1000 orang, jangan cuma 1.000.000 orang. Mayoritas kaum muslimin. Semuanya insya Allah ya sulit ya. Mayoritas kaum muslimin selamat dari 2 hal ini. Apa tadi? Syubhat dan syahwat. Insya Allah, Allah akan bikin kita kembali jaya. Kembali seperti para sahabat, kembali seperti para tabi'in, atba'ut tabi'in, menguasai dunia. Menguasai, menjajah orang-orang kafir. Ditakuti oleh orang-orang kafir. Bahkan orang kafir yang tadi superpower dunia, Romawi. Ya. Man habasahul udhru kana kaulid darari. Barang siapa yang terkena udzur, terhalang oleh udzur, dia seperti ulid doror. Orang yang boleh tidak perang tadi. Apa udzurnya? Macam-macam. Sakit tadi kan cuman contoh ya. Contoh-contoh yang lain banyak sekali. Ya. Intinya antum jangan salah faham mengatakan ini cuma 4. Ini cuma 3. Ini cuma 5. Ya. Itu contoh. Ya. Itu contoh. Sebagaimana jangan sampai antum salah faham dengan apa yang Allah larang di akhir-akhir surah Al-Jumu'ah. Ya. Ketika azan Jumat berkumandang, kita disuruh meninggalkan apa? Jual beli. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Cuman baik yang disuruh, meninggalkan jual beli. Ya. Apa antum mau bilang? Ya. Ketika antum tukang cukur misalnya, ya. Saya nggak jual beli, saya cuma nyukur. Nah, saya nggak jual beli, saya cuma macul. Saya nggak jual beli, saya ngajar. Saya nggak jual beli, saya belajar. Ya. Jual beli di situ cuman contoh. Contoh apa? Urusan dunia. Urusan dunia itu nggak jauh dari jual beli. Ya. Ya macul, ya ngajar, ya belajar, ya nyukur, ya ini, ya itu nggak jauh dari jual beli. Ya. Man sahhat niyyatahu min dzawil a'dzar wa ulid darari balagha ajral mujahidin. Barang siapa yang niatnya sah, niatnya benar, niatnya baik, niatnya betul-betul berazam seperti tadi, padahal dia tidak ikut berperang karena udzur, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang jihad itu. Tidak berkurang sedikit pun. Allah tidak bakhil. Allah tidak hitung-hitungan dalam pahala. Ya gimana hitung-hitungan? Cuman diam. Dan berkata dalam hati, kalau aku punya uang ya Allah, aku bangun masjid ini. Cuman begitu doang. Berapa detik paling? Habis itu udah. Tapi itu tadi dalam hati. Bukan di mulut. Ya. Ini betul-betul Allah tidak hitungan dalam memberikan pahala. Dan ini sekaligus pelajaran kepada kita, jangan dikit-dikit cerita sama teman, cerita sama saudara, cerita sama orang lain. Ya. Dikit-dikit cerita, dikit-dikit ngomong. Nanti kebiasaan. Sebab kalau udah ngomong, ya tadi bisa benar, bisa tidak. Bisa jujur, bisa bohong. Coba kalau dalam hati, nggak mungkin bohong. Hanya Allah yang tahu kan. Mana mungkin Allah bisa dibohongi. Ya. Yang tahu hati manusia kan hanya Allah. Nabi aja nggak tahu. Nabi nggak tahu. Ya. Nabi tidak memposisikan diri beliau sebagai orang yang tahu apa yang ada di hati. Walaupun petunjuknya, tanda-tandanya jelas. Bayangkan, pedang dia sudah terlepas. Dari tadi mau membunuh Usamah bin Zaid dalam peperangan nih. Ya sering dalam peperangan kan akhirnya 1 lawan 1 gitu, sibuk dengan yang dihadapi kan. Nah bertemu nih Usamah bin Zaid dengan pasukan kafir. Pedang terlepas. Pedangnya Usamah bin Zaid sudah di atas kepalanya. Tiba-tiba dia teriak mengucapkan La ilaha illallah. Tentu kan secara logika sederhana, biar nggak dibunuh. Pura-pura masuk Islam. Rupanya itu yang ada di pikiran Usamah bin Zaid. Mungkin sama dengan pikiran kita semua. Kalau nggak ada sabda Nabi, ya. Alhamdulillah ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam menegur Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid karena secara logika sederhana, pasti orang ini karena ingin selamat, ya. Maka dibunuh, mati. Khobar ini sampai ke telinga Nabi SAW. Marah apa tidak Nabi? Marah luar biasa. Dipanggillah Usamah bin Zaid, ditanya berulang-ulang. Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha, diulang-ulang. Gemetaran Usamah bin Zaid. Sampai berhayal dia, seandainya aku orang yang baru saja masuk Islam. Ya. Kalau baru masuk Islam kan, afwan ya Rasul, saya nggak tahu saya baru masuk Islam. Nggak ada cerita seperti itu kan dari kecil. Anaknya Zaid bin Harisah kan,
Usamah bin Zaid. Sampai Usamah bin Zaid mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah ya Rasul karena dia hanya ingin selamat dari pedangku. Tambah marah Nabi. Engkau sudah belah dadanya, engkau lihat hatinya. Tambah marah Nabi SAW. Masuk waktu Isya. Silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.